Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar berkenaan mengenai tentang perjanjian arbitrase dan juga jenis-jenis dari arbitrase. Jadi, di video sebelumnya saya sudah bilang kalau proses arbitrase tidak akan pernah bisa mulai tanpa adanya perjanjian arbitrase atau kesepakatan tertulis dari para pihak. Adanya klausul yang menyatakan bahwa memang kalau ada sengketa diselesaikan dengan arbitrase. Jadi perjanjian itu bukti nyata kalau para pihak secara sadar memilih untuk menyelesaikan perselisihan mereka di luar pengadilan. Nah, karena ada perjanjian arbitrase ini, maka lembaga arbitrase punya kompetensi absolut dan pengadilan tidak lagi berwenang untuk mengadili. Jadi ada dua bentuk utama dari perjanjian arbitrase. Yang pertama namanya pactum de comprimentendo. Jadi klausul arbitrasenya udah dicantumkan di dalam kontrak utama sebelum sengketa terjadi. Jadi sejak awal kerjasama, pihak-pihaknya udah sepakat kalau ada apa-apa jalurnya lewat arbitrase. Nah, yang kedua ada namanya akte kompromis. Jadi perjanjian yang baru dibuat setelah sengketa benar-benar terjadi. Meskipun sebelumnya tidak ada janji dalam kontrak, para pihak tetap bisa memilih arbitrase melalui akte tersendiri. Kalau kita lihat ruang lingkupnya, arbitrase itu bisa digolongkan menjadi 3. Yang pertama, arbitrase nasional untuk sengketa domestik di dalam satu negara. Arbitrase internasional ini ada unsur asing baik dari kewarganegaraannya maupun dari tempat pelaksanaannya. Dan yang terbaru kita kenal yang namanya arbitrase online atau online dispute resolution yang berkembang pesat seiring dengan maraknya transaksi digital atau juga adanya e-commerce. Nah, hal penting lainnya yang perlu diketahui itu siapa sih yang menyelenggarakan proses arbitrase tersebut gitu ya. Jadi secara umum gitu ya, arbitrase itu ada arbitrase ad hoc sementara, jadi dia dibentuk khusus hanya untuk menangani satu sengketa saja. Para pihak memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi karena mereka akan merancang sendiri prosedurnya dan memilih si arbiternya secara mandiri. Itu yang ad hoc. Yang kedua, ini arbitrase institusional. Jadi ada lembaga permanen yang memang didirikan khusus untuk menangani arbitrase. Nah, lembaga ini udah punya aturan baku, udah punya sekretariatan, udah administrasinya juga udah lengkap dan pakar-pakar yang siap untuk menjadi arbiter. Keuntungannya adalah prosedurnya lebih teruji dan kepastiannya lebih tinggi dalam pelaksanaan putusan. Tapi bisa jadi biayanya itu juga tinggi. Sebagai kesimpulan gitu ya, memahami jenis dan bentuk perjanjian arbitrase sangatlah penting bagi pelaku usaha maupun praktisi hukum. Pilihan antara arbitrasi ad hoc atau institusional sangat bergantung pada kompleksitas atau kerumitan kasus dan juga kebutuhan para pihak. Dengan perjanjian gitu ya, pemilihan jenis arbitrase yang tepat, kepastian hukum itu bisa dapat lebih terjamin. Semoga materi ini bisa memberikan pemahaman dan juga wawasan baru gitu ya bagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.